بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini tema yang diminta untuk kita bahas bersama adalah tentang masalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang didasarkan kepada agama Islam. Apa sih pentingnya ukhuwah Islamiyah itu bagi kita? Pertama, Quran menyuruh kita untuk menghimpun kekuatan. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan olehmu kekuatan apa saja sesanggupmu yang bisa engkau lakukan, mastata'tum. Maka yang pertama kali kita persiapkan adalah kuwatul aqidah, kekuatan kita dari sisi akidah, kuwatul iman, kekuatan iman yang menjadi dasar bagi seluruh amal yang kita kerjakan. Kedua adalah kuwatul ukhuwah, kekuatan persatuan. Apa artinya orang kuat secara akidah tapi dia bekerja sendiri? Ibarat batu bata yang sangat kuat, tapi kalau tidak ditumpuk menjadi sebuah bangunan, maka juga tidak akan ada artinya satu batu bata itu. Karena itulah Islam diibaratkan seperti membangun bangunan, bunyal Islam. Islam dibangun. Karena itulah kenapa persatuan itu menjadi penting, karena dia adalah sumber kekuatan bagi umat Islam. Termasuk di negeri kita. Kita punya simbol NKRI, harga mati. Karena memang persatuan itu adalah kekuatan. Kekuatan yang ketiga adalah kuwatul maddah, kekuatan materi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah terkait dengan masalah ini, yaitu surah Al-Hadid, besi artinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Kami telah turunkan besi sebagai sebuah kekuatan dan manafi', memberi manfaat bagi umat manusia. Di saat sekarang ini teknologi diwujudkan dengan besi. Perang Rusia dan Ukraina misalnya. Dan umat Islam dari sisi ini masih lemah. Di samping juga ukhuwah Islamiyahnya masih bermasalah. Padahal kita diminta untuk membangun sebuah kekuatan. Kenapa ukhuwah Islamiyah itu penting? Di samping Quran meminta kita tadi untuk menghimpun kekuatan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, tatkala hijrah pertama kali ke kota Madinah, maka yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah binaul masjid, membangun masjid, yang disitulah nanti akidah umat ditempa. Tapi apakah kemudian hanya membangun masjid yang dilakukan oleh Rasul pada saat itu? Tidak. Rasulullah kemudian mempersaudarakan antara kaum pendatang, muhajirin dan juga ansar. Negara baru tidak mungkin bisa dibangun kalau kemudian pecah belah masyarakatnya. Karena itulah mereka dihimpun di dalam sebuah persaudaraan muhajirin dan ansar. Bahkan pada saat itu person per person. Yang dimaksud dengan persaudaraan itu adalah fulan, salah seorang sahabat dari ansar, dipersaudarakan dengan fulan, sahabat dari muhajirin. Satu orang tinggal di dalam satu rumah. Yang ketiga, kenapa ukhuwah Islamiyah itu penting? Karena dia adalah wujud refleksi dari keimanan kita. Tidak ada artinya keimanan tanpa ada usaha kita untuk mewujudkan persaudaraan sesama umat Islam. Karena itulah Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja, innama itu disebut dengan penekanan. Hanya saja orang beriman itu adalah bersaudara. Berarti kalau kita tidak bisa mewujudkan persaudaraan, berarti kita punya masalah dengan masalah keimanan kita. Nah, oleh karena itulah minimal 3 hal ini yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa ukhuwah Islamiyah itu menjadi amat sangat penting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa macam ukhuwah yang terjadi atau bisa diwujudkan oleh masyarakat yang sering sekali disampaikan di negeri ini. Ada yang disebut dengan
ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, ikatan persaudaraan dari sisi kemanusiaan. Saya bersaudara dengan fulan karena dia manusia dan saya manusia, lalu kita mewujudkan itu. Kemudian ukhuwah watoniyah, ikatan persaudaraan yang diwujud karena kita sebangsa dan setanah air. Jiwa nasionalisme. Kalau tanding Indonesia lawan Malaysia, siapa yang kita dukung? Pasti kita akan mendukung negara kita. Itu adalah wujud yang paling ringan. Nah, baru kemudian ukhuwah Islamiyah. Ada lagi ukhuwah damiyah atau ukhuwah secara nasab, pertalian darah. Saya punya ayah, saya punya ibu, saya punya saudara, pertaliannya adalah darah. Atau qabail atau qabilah, sesama suku kita mewujudkan persaudaraan. Bahkan banyak komunitas Padang misalkan, Sriwijaya di Palangkaraya ini, sesama orang Palembang. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk persaudaraan dengan berbagai macam ikatannya tadi. Tapi dari keseluruhan ikatan-ikatan yang ada, maka yang paling tinggi itu adalah ukhuwah Islamiyah, karena ikatan akidah, karena ikatan la ilaha illallah. Tatkala bentrok keseluruhan persaudaraan-persaudaraan itu, maka kita harus memprioritaskan ukhuwah Islamiyah. Tidak ada artinya suku kalau kemudian agama Islam dilecehkan. Tidak ada artinya persaudaraan secara ikatan darah kalau kemudian di dalam persaudaraan itu ada hal yang kemudian bermasalah. Karena itulah di dalam perang Badar pertama kali terjadi pada saat itu, ada orang yang berhadapan dengan abahnya di dalam pertempuran itu. Padahal mereka punya pertalian suku, mereka punya pertalian darah. Ada sesama anak kandung bertemu dalam perang Badar. Padahal mereka adalah satu bapak, satu ibu. Nah, inilah yang kemudian juga harus kita pahami. Tatkala agama Islam dilecehkan, maka kita harus memprioritaskan atau kemudian menomorsatukan agama kita. Karena memang begitulah yang mesti kita harus wujudkan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah maratibul ukhuwah. Ada berapa macam sih ukhuwah yang mesti kita wujudkan? Ternyata ada tingkatannya. Isyarat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Orang-orang yang menyediakan rumah dan iman, tabawwa'ud dara wal iman. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum Ansor. Kaum Ansor punya rumah di kota Madinah dan juga mereka punya bekal iman. Tabawwa'ud dara wal iman min qablihim. Yuhibbuna, mereka amat sangat mencintai man hajara ilaihim, kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, tidak ada dalam hati mereka hajat duniawi apapun. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, sekalipun mereka berat. Dari sini kemudian disebutkan bahwa ukhuwah Islamiyah itu ada 3 tingkatannya. Pertama adalah salamatus sadar, la yajiduna fi sudurihim hajah. Kita sesama saudara itu tidak boleh ada saling congkak, tidak boleh ada saling benci. Kita harus bisa berlapang dada sesama umat Islam. Kita harus mendahulukan baik sangka kita sesama umat Islam. Karena itu ternyata juga menjadi modal kita masuk surga. Di dalam tafsir disebutkan tatkala menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan tentang orang yang masuk surga gara-gara tidak pernah ada di dalam hatinya kebencian sesama umat Islam. Coba, modalnya masuk surga hanya itu. Orang Ansar ini disebutkan oleh Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Ittala alaihi rajulun min ahlil jannah, kata Nabi. Masuk dari pintu itu seorang penduduk surga. Ternyata ada seorang lagi bawa sendal, rambutnya basah, mukanya basah, bekas air wudhu. Para sahabat melihat orang itu, oh itu calon penghuni surga ya. Ternyata Rasul menyatakan itu sampai 3 kali.
Salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, penasaran, apa amalannya orang ini? Sampai kemudian dia mabit, nginap di rumah orang ini, ingin tahu amalannya apa. Ternyata amalannya biasa-biasa saja. Sampai disebutkan, ka'annahu yataqalu. Seolah-olah dia merasa amalannya ini qalil. Artinya remeh sekali. Qiyamulailnya juga tidak ada, amalan apapun gak ada. Sampai kemudian Abdullah bin Amr bin As terus terang menyatakan kepada lelaki ini, saya sengaja untuk nginap di rumahmu, ingin tahu amalanmu apa. Katanya, kama taro, sebagaimana yang kau lihat sehari-hari, itulah amalanku, nggak ada yang lain. Nah, akhirnya keluarlah Abdullah pada saat itu, tapi kemudian dia memanggil. Kata lelaki ini, setiap kali saya tidur, tidak ada dendam sesama umat manusia. Tatkala saya tidur, tidak ada dendam sesama umat Islam. Saya tidak pernah menyimpan persoalan apapun. Tidak pernah. Sampai tidur pun itu tidak pernah saya bawa. Tidak ada di dalam pemikirannya orang Islam itu adalah buruk. Kata Abdullah, inilah modalmu masuk surga yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah, ini yang paling ringan. Derajat ukhuwah yang paling ringan itu adalah kita mau berlapang dada sesama kita umat Islam ini. Jangan mudah buruk sangka. Sampai kemudian ghil saja nggak ada. Dalam Quran, la taj'al fi qulubina ghil, itu juga menjadi doa. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai ada perasaan dongkol. Ghil saja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Itu idealnya, dan itu adalah derajat ukhuwah yang paling ringan. Yang kedua adalah derajat yang seimbang, saling mencintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, seimbang. Kalau tadi modalnya hanya hati, kalau ini, kalau saya ingin mencintai seseorang, maka orang itu pun pasti ingin mewujudkan cintanya kepada diriku. Saya suka kalau diberi, saya suka kalau dibuat ihsan oleh orang lain, maka demikian juga orang lain akan suka terhadap apa yang dia lakukan terhadap diriku. Saya tidak suka dilecehkan, maka orang lain juga tidak akan suka dilecehkan. Saya suka dikasih hadiah, maka saya juga suka memberi hadiah. Tahadau tahabu, kata Nabi. Saling memberi hadiahlah, maka akan muncul rasa cinta di antara kalian. Nah, jadi mewujudkan persaudaraan secara seimbang. Nah, yang paling tinggi nilai ukhuwah itulah yang disebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan saudaranya daripada anfusihim, daripada dirinya sendiri, sekalipun dirinya harus berkorban. Dicontohkan di dalam tafsir, satu ketika Rasul kedatangan tamu. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada istrinya, kita punya makanan atau tidak? Ternyata nggak ada. Akhirnya Rasul menawarkan kepada sahabat yang lain, man yastadifu, siapa yang mau istidofah, menjadi penerima doih, penerima tamu pada saat itu. Ternyata ada salah seorang sahabat Ansor yang mau. Ana ya Rasulullah, katanya, saya mau menerima. Lalu dia temui istrinya sebelum tamu ini datang. Kita punya makanan enggak? Kata istrinya, makanan kita cukup hanya untuk malam ini dan cukup hanya untuk anak-anak kita. Kata suaminya, ini tamunya Nabi, kita harus menghormatinya. Ajak anak kita untuk tidur segera. Akhirnya anaknya disuruh tidur duluan. Lalu kemudian mereka makan di meja makan dalam kondisi lampu dimatikan. Tuan rumahnya memegang piring dan sendok seolah-olah lagi makan. Padahal yang makan itu cuma tamunya. Dia tidak makan. Suami istri ini tidak makan, anaknya tidak makan. Yang makan ini hanyalah tamunya saja. Lalu turunlah firman Allah tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya lebih daripada yang lain. Dan cerita ini banyak disampaikan. Di antaranya di dalam perang Yarmuk. Tatkala itu Ikrimah bin Abu Jahal termasuk yang kemudian
hadir dalam perang Yarmuk itu menceritakan, setelah kondisi perang usai, sebagian orang terluka pada saat itu, lalu kemudian mereka minta air. Alma, alma, katanya, kami minta air, kami minta air. Datanglah seseorang lalu kemudian memberikan kepada tentara Islam yang terluka tadi. Begitu dia menyerahkan air, ternyata ada di sebelahnya yang juga berteriak, alma, alma, minta air, minta air. Kata orang ini, silahkan, mungkin dia lebih memerlukan. Akhirnya air ini diberikan kepada orang yang kedua yang berteriak. Begitu dia mau menyerahkan yang kedua ini, ada yang ketiga juga berteriak, alma, alma, kami perlu air, kamu perlu air. Datanglah orang ini mau menyerahkan kepada yang ketiga, tapi apa yang terjadi? Begitu dia datang kepada yang ketiga, ternyata orang ini sudah meninggal sebagai syuhada. Segera dia datang kepada yang kedua, ternyata yang kedua juga meninggal sebagai syuhada, dan datang kepada yang pertama juga meninggal. Mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada yang lain. Termasuk juga cerita Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'ad pada saat itu. Abdurrahman bin Auf konglomerat sebetulnya, dia orang kaya di kota Mekah, pintar berbisnis. Tapi karena hijrah seluruh hartanya tidak sempat dia bawa. Kemudian apa kata sahabat Ansar ini tatkala mereka dipersaudarakan? Ya Abdurrahman, ansaftu mali, katanya. Ansaftu, nisfun. Saya berbagi harta denganmu. Dia kasih 50% kepada sahabatnya ini. Tidak hanya itu. Tawaran Abdurrahman yang ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf pada saat itu. Apa kata sahabatnya? Saya punya istri lebih dari satu. Wah, ini luar biasa. Saya punya istri lebih dari satu. Silahkan kamu lihat istriku itu. Kalau kamu tertarik dengan istriku itu, saya ceraikan. Dan silahkan engkau nikahi. Adakah orang seperti ini pada saat sekarang ini? Selama pengalaman saya jadi ustadz, tidak pernah ada yang menawari saya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, luar biasa. Karena itulah kenapa para sahabat itu disebut khairul ummah. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun itu adalah kurunku. Karena memang sulit terulang ukhuwah Islamiyah yang seperti ini. Dan hal seperti ini sangat banyak. Termasuk, nah ini kena banyak cerita, ini menarik sekali. Persaudaraan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Salman dari Persia, dia datang. Kemudian ceritanya panjang, dia masuk Islam, berganti-ganti agama. Pernah Kristen, pernah Yahudi dan seterusnya. Terakhir, karena dia asalnya Majusi, akhirnya dia menerima Islam. Dia dipersaudarakan dengan sahabat Abu Darda pada saat itu. Karena sudah lama tinggal di kota Madinah, bahkan dialah yang kemudian menawarkan konsep perang parit pada saat itu. Tatkala umat Islam diserang kota Madinah oleh berbagai macam kekuatan pada saat itu. Berdasarkan pengalaman dia di Persia, maka dibikinlah parit. Dan itu kemudian disetujui oleh Nabi. Sehingga disebut juga dengan perang Khandaq. Perang parit pada saat itu. Ketika Salman mengatakan begini, wahai Abu Darda, saya ingin nikah. Karena saya sudah menjadi sahabatmu. Senang Abu Darda, sahabatnya ingin nikah. Dan saya sudah menyiapkan dananya. Sudah punya duit. Dan ada orang yang kemudian ingin dia lamar, tinggal adalah masalah komunikasi. Karena dia orang Persia. Saya khawatir salah nanti untuk meminta tatkala melamar. Diantarlah oleh Abu Darda menemui salah seorang keluarga Ansor pada saat itu. Lalu setelah tidak berbasa-basi, disampaikan ini sahabat Nabi. Bahkan disebutkan Salman mina ahlul bait, itu sabda Nabi. Salman termasuk ahlul baitnya Nabi. Karena itu orang Syiah paling senang dengan hadis ini. Karena menghormati orang Persia. Salman mina ahlul bait katanya. Nah akhirnya datanglah melamar. Lalu keluarga ini menerima kedua orang ini. Lalu kemudian terakhir kata keluarga ini, semua keputusan ada di tangan anak kami. Kami tidak bisa menolak, tidak juga menerima. Anak gadisnya disuruh bicara. Setelah itu disampaikan apa? Lamaran Salman ditolak. Ya tidak masalah. Walaupun biasa orang kalau melamar kecewa kan begitu. Nah tapi apa kata perempuan ini? Seandainya Abu Darda yang pingin nikah, maka saya bisa menerimanya. Bukan Salman. Ternyata apa yang terjadi? Kata Salman, kalau memang dia memilih Abu Darda,
Padahal Abu Darda itu mat comblangnya bahasa kita ya. Dia jadi juru bicaranya. Itu yang menjadi keputusan wanita itu, silahkan. Saya serahkan harta yang sudah saya siapkan untuk nikah beserta mahar yang saya siapkan diserahkan kepada Abu Darda. Mungkinkah terjadi pada saat sekarang ini? Betapa hancurnya hati laki-laki kalau lamarannya ditolak dan ternyata dia menerima adalah saudaranya. Tapi itulah yang terjadi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihi khasasah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada terkait dengan masalah ukhuwah Islamiyah ini, yaitu bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah itu. Membangun ukhuwah itu ada 6 langkah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Umat Islam ini harus aktif mengucapkan salam. Kapan saja bertemu ucapkan salam. Bahkan Nabi menyatakan awala adulukum ala syai'in. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan idza fa'altumuhu. Bila kalian kerjakan tahabbtum, muncul rasa mahabbah dan cinta. Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang paling minimalis. Sawaun arafta aw lam ta'rif. Sama saja engkau kenal atau tidak kenal, sebarkanlah salam. Yang kedua, idza daka fa'adibku. Kalau ada undangan, penuhi undangannya. Yang ketiga, idza stansahaka fansah. Kalau ada saudara minta nasihat, maka berikanlah nasihatmu. Idza atisa fahamidallah fashamidhu. Kalau ada yang bersin lalu dia mengucapkan hamdalah, jawab. Walaupun kan tidak mungkin kalau Ustaz Zuhri di Lamongan lalu saya di Palangkaraya, lalu saat kala saya mau bersin saya bilang sama Ustaz Zuhri, tolong sebentar lagi saya bersin, jawab ya, kan nggak mungkin lewat WA. Ini sebuah ungkapan Nabi menunjukkan umat Islam itu harus rajin berjamaah, harus rajin berkumpul seperti ini. Minimal kalau ada yang bersin bisa saling mendoakan. Karena tidak mungkin orang bisa menjawab bersin kalau saling berjauhan. Kita harus sering berkumpul minimal untuk menjawab salam kita dari sisi bersin ini. Lalu yang kelima adalah kalau dia sakit kunjungi. Lalu yang terakhir adalah kalau dia meninggal, sholatilah atau iringilah jenazahnya. Sehingga seolah-olah di dalam Islam ingin disampaikan kepada kita, kalau engkau pernah bertemu dengan orang dan engkau sudah menyatakan cintamu lewat ucapan salam, jangan pernah putus persaudaraan itu sejak awal engkau bertemu. Sampai kemudian dia mengajakmu, mengundangmu. Sampai kemudian dia punya masalah dan problem, lalu kemudian engkau bisa memberikan nasihatmu. Sampai sakitnya pun kamu tahu. Sampai kemudian wafat, engkau tetap menjaga persaudaraan itu. Yaitu engkau iringi jenazahnya. Bahkan mengiringi jenazah itu luar biasa pahalanya. Lahu qiratani. Salat jenazah kita dapat 1 qirat. Ngantar jenazahnya ke makam kita dapat 1 qirat lagi. Lalu apakah arti qirat itu? Misla Uhudin dahaba, disebutkan sebesar gunung Uhud emas, yang mudah-mudahan kita bisa mewujudkan secara aktif ukhuwah Islamiyah itu. Nggak bisa simsalabim, nggak bisa orang santai-santai di rumahnya lalu kemudian kita menyatakan nanti akan timbul sendiri, nggak bisa. Ucapkan salam, sebarkan, undang orang, kasih nasihat. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.